Shalom Lohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2337 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Puaskan kami dengan firman-Mu ini agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini dan tetap menjadi terang Tuhan di antara kegelapan, tetap menjadi berkat, tetap menjadi jawaban bagi dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai ayat 19. Demikian firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Nabi Habakuk ini dikenal dengan sebutan Nabi yang bingung. Adapun kebingungan Nabi Habakuk disebabkan oleh diamnya Tuhan akan kejahatan yang menimpa umat Tuhan kala itu. Kebingungan Nabi Habakuk dapat kita lihat dalam setiap ayat firman Tuhan sebelum ayat yang kita baca ini. Kalau kita mau jujur, kita seringkali bersikap seperti Habakuk yang bingung ketika kita ada dalam kesetiaan iman, kita diuji, dan seberapa sering kita mengeluh dan seringkali mempertanyakan keberadaan Tuhan di saat kita sedang ada dalam pergumulan dan persoalan hidup. Kita berkata, Tuhan, bukankah saya sudah setia dalam iman, setia dalam melayani, tapi kenapa Tuhan izinkan saya ditindas, saya mengalami pergumulan, persoalan dalam kehidupan? Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah kita seringkali bertanya seperti itu kepada Tuhan ketika kita yang sudah setia, tetapi Tuhan izinkan ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan hidup yang terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Jangan pernah meragukan Tuhan kita. Amin. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Walaupun terkadang Tuhan memang izinkan kita mengalami ada banyak persoalan, banyak pergumulan. Terlebih lagi di saat kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, justru tantangan akan semakin gencar, semakin berat, semakin luar biasa menghantam dalam kehidupan kita. Tapi saya mau bilang, jangan pernah menyesal mengikut Yesus. Amin. Jangan mundur, jangan menyerah, tapi terus maju. Itu menandakan kalau saudara banyak persoalan pergumulan ketika sudah mengambil keputusan, komitmen untuk setia mengikut Tuhan, itu menandakan bahwa imanmu sedang diuji. Amin. Saudara, iman diuji ketika ada tantangan. Ada berapa banyak orang yang gak tahan ketika diuji, akhirnya apa? Mundur menyangkal Yesus sebagai Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mengalami ada banyak tekanan, ada banyak persoalan ketika saudara mengambil komitmen untuk ikut Tuhan, itu menandakan Tuhan mau pakai saudara, Tuhan mau memberkati saudara dengan luar biasa. Sehingga iblis gak senang, iblis mencobai saudara dengan tujuan supaya saudara jatuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menyerah. Amin. Jangan mundur, tetap maju bersama dengan Tuhan. Tuhan akan memberikan saudara kekuatan, sehingga saudara kuat menghadapi semua tantangan dalam kehidupan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, di akhir firman Tuhan yang ditulis oleh Habakuk ini merupakan penyataan diri dari seorang nabi yang bingung tadi, Nabi Habakuk. Dalam closing statement-nya, wow, saya melihat ini luar biasa. Sekali lagi saya bacakan buat kita sekalian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Perhatikan ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini merupakan penyataan iman Nabi Habakuk. Yang kalau bisa saya sederhanakan dengan bahasa saya seperti ini. Semua akan mengecewakan kita. Baik itu sahabat, teman, baik itu saudara kita sendiri. Satu hari nanti mereka akan mengecewakan kita. Semua yang kita usahakan, kita kerjakan, yang sudah kita lakukan bertahun-tahun, yang sudah kita bangun dan kita harapkan ini bisa menopang dalam kehidupan kita di masa depan kita, ternyata suatu hari akan mengecewakan kita juga. Tapi mari saudara, kita belajar dari Nabi Habakuk. Di saat semuanya mengecewakan, apakah Nabi Habakuk mengeluh atau ngambek sama Tuhan, marah kepada Tuhan? Tidak, saudara. Justru di akhir tulisan dari Habakuk ini, dia menyatakan imannya. Walaupun semua mengecewakan, tapi Habakuk mengajarkan kita. Yang dilakukan Habakuk ketika dia mengalami bahwa kehidupannya itu ternyata di luar ekspektasinya. Kita belajar dari Habakuk. Yang pertama, Habakuk bersyukur kepada Tuhan. Amin. Sudah perhatikan, sekalipun semua yang dikerjakan tidak ada hasil, nol atau bahkan minus, tapi Habakuk ayat 18 berkata, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Haleluya. Yang pertama saudara kita belajar, Habakuk selalu bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupanmu saat ini? Mungkin saudara sedang berharap sesuatu yang baik, tapi ternyata tidak seperti apa yang saudara harapkan. Tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kenapa kita harus bersyukur? Karena itulah yang Tuhan kehendaki dari kita. Ketika kita mengucap syukur dalam segala hal, itu adalah puncak percaya kita kepada Tuhan. Amin. Banyak orang bersyukur ketika dia diberkati. Tapi ketika dia mengalami kejadian yang naas, malang, sial, pertanyaannya, apakah orang itu tetap bersyukur? Saudara dengar ini baik-baik. Saya percaya orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia akan selalu bersyukur dalam suka maupun duka. Amin. Di saat dia diberkati maupun di saat dia sial, dia tetap
bersyukur kepada Tuhan karena dia tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi tidak ada ruang atau kesempatan untuk kita mengeluh. Karena kita percaya semua seizin Tuhan dan Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kita mendatangkan kebaikan buat kita. Baik itu dalam suka maupun duka, di saat diberkati maupun tidak diberkati, tetaplah bersyukur dalam segala hal. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara menemukan bahwa hidupmu saat ini sedang ada dalam tekanan persoalan pergumulan, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Nabi Habakuk, dia mengalami hal yang luar biasa. Orang-orang yang ada di sekitarnya mengecewakan. Hasil bumi yang dia upayakan mengecewakan. Tapi dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, apa yang dilakukan Nabi Habakuk ketika kehidupannya tidak seperti ekspektasinya. Yang kedua, Habakuk tetap memuji Tuhan. Amin. Karena apa? Karena yang terpenting nyawanya diselamatkan Tuhan. Perhatikan masih di ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau saat ini saudara mengalami sakit, bangkrut, saudara mengalami kesulitan, pergumulan dalam kehidupanmu, dengar ini baik-baik. Tuhan izinkan itu terjadi kepada saudara. Supaya apa? Saudara datang kepada Tuhan. Supaya saudara betul-betul mengalami pemulihan dari Tuhan. Karena mungkin saudara sudah jauh dari Tuhan, baru diberkati sedikit, sudah lupa Tuhan, sudah sibuk dengan pekerjaan, sampai lupa beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan izinkan saudara mengalami sakit, bangkrut, mengalami kesulitan di dalam kehidupan saudara, supaya saudara kembali kepada Tuhan. Saudara dengan cara itu, saudara diselamatkan. Amin. Makanya Habakuk di sini berkata, aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar dari pengalaman hidup kita, seringkali melalui kecelakaan, sakit, melalui pergumulan, kita ingat Tuhan, kita cari Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang terpenting dalam kehidupan kita bukan kaya miskin, tetapi di mana Tuhan menyelamatkan kita. Amin. Ketika kita ada dalam pergumulan, kita kembali kepada Tuhan. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara belum mengalami pergumulan berat dalam hidupmu, bersyukurlah. Karena saudara cepat bertobat. Tapi kalau saudara masih mengeraskan hati, selesai saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari belajar dari Habakuk. Habakuk tetap memuji Tuhan. Karena yang terpenting dalam hidupnya bukan masalah diberkati atau tidak. Yang terpenting dalam hidupnya, dia diselamatkan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang terpenting dalam hidup kita bukan diberkati atau tidak. Yang terpenting dalam hidup kita, saudara diselamatkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Dengan adanya pergumulan itu, saudara kembali kepada Tuhan, saudara bertobat, saudara diselamatkan. Haleluya. Yang ketiga, yang dilakukan Habakuk ketika kehidupannya tidak seperti ekspektasinya. Yang ketiga, Habakuk tetap kuat karena Tuhan adalah sumber kekuatannya. Sudah perhatikan ayat 15. Allah Tuhanku itu apa? Kekuatanku. Oh haleluya. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang meneguhkan kita bahwa Tuhan adalah kekuatan kita. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, itu terbatas saudara. Termakan usia. Bisa expire saudara, kekuatan kita, betul?
Umur 20-30 itu puncak kekuatan kita manusia. 40 tahun sudah mulai lemah, 50 lebih lagi, 60, 70 sudah tidak berdaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, andalkan Tuhan dalam hidupmu. Kalau kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, Tuhan akan memberikan kita kekuatan unlimited. Amin. Tidak terbatas. Walaupun sudah umur, tapi Tuhan akan memberi kita kekuatan itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara lihat Musa. Musa sudah lanjut usia. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kekuatan Musa sama seperti waktu dia muda. Tidak surut, saudara. Oh, haleluya. Tuhan adalah sumber kekuatan saudara dan saya. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita seperti HP yang dicas. Baterai langsung penuh, saudara. Dapat kekuatan yang baru. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari Nabi Habakuk yang tadinya bingung melihat kenapa Tuhan berdiam diri ketika ada orang Kasdim yang menindas umat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Nabi Habakuk bingung karena semua yang dia harapkan untuk umat Tuhan, tapi ternyata semua mengecewakan. Dari kekecewaannya itu, kebingungannya itu, di akhir firman Tuhan yang dia tulis, ini adalah penyataan iman yang luar biasa. Sekalipun semuanya mengecewakan, tapi Habakuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Habakuk tetap memuji Tuhan walaupun susah, walaupun dia kecewa, tapi tetap bersyukur, memuji Tuhan, dan dia tetap kuat imannya. Walaupun semua di depan dia, di sekeliling dia mengecewakan, tapi Habakuk tetap kuat di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Tuhan mau juga kita selalu bersyukur, selalu memuji Tuhan, dan tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah melawat kami dengan kebenaran firman-Mu. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan yang datang dari Tuhan. Dan mereka yang saat ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun, memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.